biarlah lagu ini menjadikan tekad kami. Kalau kami hidup di dunia ini, hidup hanya untuk Tuhan. Mata kami tetap memandangmu, hati kami tetap menyembahmu ya Tuhan. Dan biarlah kemegahan dunia ini tidak menjauhkan kami daripadamu, tapi kami tetap setia padamu Tuhan, tetap percaya padamu, tetap menyembahmu Tuhan. Untuk itulah kami ada di tempat ini ya Tuhan, karena kami butuh Engkau, kami butuh kekuatan yang daripadamu, kami butuh firman-Mu ya Tuhan, yang membawa kami menuju kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kuasai setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus yang menjadi Raja bagi kami semua, sehingga kami mau duduk diam. Hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga firman-Mu menjadi buah dalam kehidupan kami, yang menjadi rema untuk menggerakkan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Firman Tuhan katakan dalam Nehemia, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is my strength. LAI mengatakan sukacita dari surga itulah perlindunganku. Amin. Jadi kenapa saya bilang kata ada sukacita? Jadi pada saat sukacita itu adalah kekuatan bagi kita. Amin. Saya juga mengucapkan selamat hari Natal. Kita baru Natal, merayakan Natal kan. Mungkin banyak yang kecapean, jadi banyak yang tidak hadir. Mari kita bersama-sama kita buka firman Tuhan. Kita buka dari ayat yang sudah sering kita dengar. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Sudah dapat semua? Amin. Bagi berpasal yang dapat. Boleh dapat semua? Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan firman Tuhan ini. Kita katakan, mari kita siapkan kita katakan dengan suara lantang. Ini deklarasi iman kita kepada Tuhan. Mari kita katakan Keluaran 14 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kata kamu kita ganti saya. Tuhan akan berperang untuk saya dan saya akan diam saja. Amin. Amin. Silakan duduk. Jadi Keluaran 14 ayat 14 ini kata-katanya luar biasa. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Maksudnya apa? Itu kan gak relevan lagi. Sekarang kita nggak zaman perang. Kejadian ini terjadi pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dikejar-kejar oleh Firaun. Tetapi perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan di Efesus bahwa kenakanlah seluruh senjata Allah supaya kita dapat melawan tipu musuh dan iblis di Efesus 6. Jadi artinya apa? Memang kondisi kita ini kondisi berperang. Kapan kita berperang? Pada saat kita terima Yesus, itulah kita berperang. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia ini lagi. Jadi kita harus tetap siap berperang. Siap berperang. Siap berperang. Nah pertanyaan di sini agak bingung kan? Kok kamu akan diam saja? Kok diam? Pertanyaan saya, pada saat Tuhan mengatakan ini, bangsa Israel itu sedang berada di depan laut Tebarau, atau katanya laut Merah, Tebarau ya. Tuhan katakan begini, apakah setelah itu bangsa Israel diam? Diam nggak? Diam aja gitu? Enggak kan? Apa yang dilakukan? Dia maju. Kenapa ini? Karena Tuhan yang menyuruh. Artinya apa? Kata diam di sini bukan kita diam tidur-tiduran, enggak. Tapi TAT, taat. Taat pada Tuhan. Jadi kita harus taat. Jadi kata berperang ini artinya ada ketaatan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Amin. Ada ketaatan. Nah, tadi saya bilang kondisinya adalah
bangsa Israel keluar dari Mesir, dikejar oleh Firaun, di belakang ada Firaun, di depan ada Farao. Bingung, makanya Tuhan katakan, jangan takut, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja, kata Musa kepada bangsa Israel. Amin. Nah, pada saat misalkan kita sakit ya, kita ke dokter. Dokter bilang, kamu nanti minum obat A, ya kan? Kita minum nggak? Minum kan? Karena ada harapan sembuh. Ya kita taat seperti ini. Tuhan katakan Tuhan akan berperang, ya taat. Nah pertanyaan saya, obat itu namanya obat A, ya misalkan obat A lah. Terus, misalkan saya nggak ke dokter, ya kan? Saya nggak ke dokter. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, minum obat A aja nanti sembuh. Kira-kira ibu bapak minum nggak? Kenapa nggak minum? Karena dia bukan dokter, ya kan? Artinya apa? Kita nggak percaya sama dia, benar nggak? Ya kan? Kita nggak percaya. Kenapa? Padahal kata-katanya sama, tapi karena dia bukan dokter, kita nggak percaya. Kita nggak percaya. Nah demikian juga nih, Tuhan akan berperang untuk kamu. Itu nggak akan terjadi apa-apa kalau kita nggak percaya. Amin. Kata percaya itu kata kuncinya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Percaya, percaya, percaya. Taat kita lakukan. Amin. Amin. Nah, saat ini saya akan judul firman Tuhan hari ini Bapak saya tenang. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tenang Bapak Ibu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dalam perintah Tuhan ini kita butuh kepercayaan. Kita buka ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama. Ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon, dan berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi bangsa Israel ini udah jalan, terus suruh balik lagi. Bapak Ibu, kalau kita misalkan kita mencari alamat ya, kalau kita mencari alamat, kita jalan, kayaknya tadi udah ada lewat sini deh. Kira-kira apa yang di pikiran kita? Apa yang di pikiran kita? Ya namanya, loh kok muter, ini kan udah tadi kita lewat sini, kok ada lagi? Kira-kira apa yang di pikiran kita? Kita tersesat, benar nggak? Si nyasar kan? Pasan begini, jangan kita salah nih, salah nih. Apalagi sekarang walaupun udah ada Google juga tetap sebenarnya kok nggak sesuai dengan yang kita ingat-ingat. Nah saya juga pernah mengalami waktu saya naik pesawat ke Bandara Soekarno-Hatta, udah mau sampai bandara gitu ya, orang santai, tapi kok, kayaknya bentuknya sama lagi, muter-muter pesawatnya dulu, muter-muter, udah mulai resah, udah manggil. Kenapa nih? Baru muncul pengumuman bahwa pesawatnya belum bisa mendarat karena belum dapat tempat untuk mendarat. Jadi artinya apa? Pada saat kita ada suatu tempat sambil gitu, kok kita balik lagi. Kan ada rasa kepanikan atau ada rasa yang nggak benar ya? Kenapa ya gini? Kenapa ya? Nah, bangsa Israel juga sama seperti itu pada saat itu. Dia udah maju ke depan, di situ dibilang supaya mereka balik kembali. Apa maksudnya? Udah maju ke depan, suruh Tuhan balik lagi. Ini nggak benar ini, pasti nggak benar ini. Dan pikir seperti kita juga sama. Kayaknya ada yang nyasar atau ada yang nggak benar. Kok kembali lagi? Ngapain kita udah menjauh dari Mesir? Kok balik lagi? Ada apa ini? Kenapa bisa kayak gitu? Ya. Yang pertama, firman Tuhan katakan ada jalan yang sangat lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi seringkali jalan Tuhan itu nggak seperti jalan kita. Nggak seperti jalan kita, seperti kasus bangsa Israel disuruh maju, mundur lagi. Tapi satu hal yang harus kita tahu, yang harus kita percaya, bahwa percaya pada jalan Tuhan. Amin. Percaya pada jalan Tuhan. Yang poin pertama yang kita katakan, percaya pada jalan Tuhan. Percaya pada jalan Tuhan. Mari kita katakan, percaya pada jalan Tuhan. Percaya
percaya? Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi artinya apa? Sebelum kita ada di sini, ada di dunia ini, Tuhan udah tahu apa yang terjadi. Udah ditulis dalam kitab kita kan? Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi artinya apa? Tuhan udah tulis. Makanya Pak Salomo bilang, kalau bukan rencana Tuhan saya pulang pasti akan terjadi. Tapi kalau Tuhan ditulis tanggal 27 pasal memegang, terjadi. Amin. Amin Pak Salomo. Amin. Kenapa? Karena Tuhan udah membentuk sebelum dia ada. Sebelum dia mau pergi, Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi percaya pada jalan Tuhan. Percaya pada jalan Tuhan. Bahkan yang lebih hebat lagi, Efesus 2 ayat 10. Coba kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa lebih hebat lagi? Kalau tadi setiap orang udah Tuhan tuliskan akan seperti apa dalam kitab-kitabnya dia. Tetapi pada saat kita di dalam Kristus, Tuhan telah mempersiapkan perbuatan baik bagi kita. Amin. Firman Tuhan katakan ada perbuatan baik yang telah Tuhan siapkan. Jadi kalau Anda di dalam Kristus, itu pasti Anda berbuat baik. Pasti, karena Tuhan sudah menyiapkan buat kita. Amin. Tuhan sudah memperlengkapi setiap orang di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Nah, menjadi pertanyaannya, saya percaya pada jalan Tuhan. Bapak Ibu percaya pada jalan Tuhan. Kita semua percaya pada jalan Tuhan. Jalan Tuhan tahunya dari mana? Saya harus kemana Tuhan? Bagaimana saya tahu ini jalanmu? Bagaimana Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama. Yang bagaimana dalam perikop ini? Kita buka Keluaran 14 ayat 14. Yang bahasa Inggrisnya, misalkan ada nggak versi Inggrisnya? Kurang oke. Dibilang begini, the Lord will fight for you. Okay, the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. The Lord shall fight for you. Tuhan akan berperang. Tapi ada kata-kata apa? Bagian kedua kalimat, you shall hold your peace. Artinya apa? Tahu dari mana jalan Tuhan? Ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, Bapak Ibu, itu membedakan utama. Bapak Ibu mungkin kita bingung, mungkin nggak semuanya dari kita bisa audible dengan suara Tuhan. Oh iya, begini. Mungkin kita semua, tapi satu hal yang pasti ada damai sejahtera. Amin. Ada damai sejahtera. Ciri pertama jalan Tuhan, ada damai sejahtera. Katakan, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesaya 48 ayat 22 katakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Jadi tidak ada damai sejahtera fasik. Kenapa? Roma 15 ayat 33. Coba buka Roma 15 ayat 33. Kita baca 1, 2, 3. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Artinya apa? Kalau lagu katakan ke gunung tinggi, ku cari damai, ya kan? Ke lembah-lembah turun ku cari damai. Katanya, namun akhirnya tiada aku temukan kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ayat ini mengatakan, gak ada cara lain Bapak Ibu. Kita datang ke sumber damai sejahtera, ke sumber damai sejahtera. Allah kita sumber damai sejahtera. Amin. Jadi kalau kita mau damai sejahtera, datanglah pada Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, karena Dialah sumber. Gak ada yang lain. Makanya lagu tadi udah benar itu. Datanglah pada Tuhan. Tiada lagi kutemukan damai sejahtera dimanapun kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Oke, damai sejahtera. Yang kedua apa? Kita buka di Keluaran 14 ayat 4. Keluaran 14 ayat 4. Oke, kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi dari ayat ini kita belajar yang mana jalan Tuhan.
Yang kedua adalah kalau kita mau yakin itu jalan Tuhan adalah bahwa aku akan menyatakan kemuliaan. Amin. Artinya apa? Jalan Tuhan harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita lihat ada suatu cara, ada suatu jalan yang ujungnya bukan kemuliaan Tuhan, bukan jalan Tuhan. Saya pastikan bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan pertama harus ada damai sejahtera. Yang kedua harus ada kemuliaan Tuhan di sana. Amin. Amin. Ada kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita memilih sesuatu yang akhirnya menjadikan kemuliaan kita, bukan Tuhan yang dimuliakan. Jadi pastikan pada saat kita melayani, pada saat kita manapun ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada singa lebar, lebar termasuk kalau firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, mengucap syukurlah pada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, semua pelayan Tuhan itu bukan apa-apa. Hikmat daripada Tuhan. Jadi pada saat ibu bapak diberkati melalui pelayanan musik, pelayanan firman, mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau telah memberikan talenta hikmat kepada si A, si B yang telah menjadi berkat bagi saya. Biarlah itu kita yakin bahwa itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang membuat semua itu. Jadi kita hanya alat Tuhan. Pastikan dalam setiap langkah kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, pertama, kita percaya pada jalan Tuhan. Katakan, percaya pada jalan Tuhan. Percaya pada jalan Tuhan. Yang kedua, kita buka ayat 9. Kita baca bersama-sama. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Lanjut ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Oke, berhenti sebentar. Jadi saya ingin gambarkan di sini. Pada saat tadi ayat 2 mereka sudah maju ke depan, lalu mereka berbalik, Firaun semakin mendekat, dan di dalam sini menyusul, bergerak tampaklah bergerak, tidak hampir menyusul orang Israel. Artinya apa? Tekanannya semakin besar, tekanan semakin besar. Apa yang dilakukan orang Israel? Berseru kepada Tuhan. Cukup? Tidak cukup yang dilakukan mereka. Pertama langkah yang bagus. Berikutnya langkah 11, ayat 11, sorry. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan bawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu, pada saat kita percaya pada jalan Tuhan, kita jalani jalan Tuhan, saya bisa pastikan bahwa jalan itu tidak mulus. Jalan itu tidak mulus. Seperti bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir, mereka bagus bersyukur pada Tuhan, kenapa yang terjadi. Tapi pada akhirnya mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu, kalau di sekitar kita banyak yang sakit, kita sehat, mujizat bukan? Mujizat ya? Di sekitar kita banyak yang mati, kita sehat, mujizat bukan? Di sekitar kita banyak yang tidak panen, kita panen, mujizat bukan? Mujizat ya, setuju ya, itu mujizat ya. Bangsa Israel juga mengalami itu. Bapak Ibu tahu, belum lama mereka mengalami mujizat melalui tulah-tulah di Mesir. Orang Mesir pada mati, mereka hidup. Orang Mesir kena sakit sampar, mereka sehat. Belalang menghabiskan tanaman mereka, mereka panen. Tapi apa yang terjadi? Tekanan begitu kuat, pada akhirnya berseru kepada Tuhan hanya awal saja. Akhirnya bersungut-sungut. Mungkin kondisi sekarang itu sama. Tekanan begitu kuat. Kita nggak tahu kapan COVID ini berakhir.
Begitu banyak masalah dalam kehidupan ini. Masalah kesehatan, ekonomi, masalah macam-macam. Tekanan itu begitu kuat. Sehingga seringkali kita merupakan mujizat-mujizat dari Tuhan. Seringkali kita merupakan kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kenapa? Karena masalah itu yang mendominasi kita. Satu hal yang kita pikir, bahwa masalah itu akan menentukan apakah kita pemenang atau kita loser atau orang kalah. Saya ulangi. The problem will decide whether you are winner or loser. Ini menentukan apakah Anda pemenang atau Anda yang kalah. Karena di dunia ini nggak mungkin nggak ada masalah, nggak mungkin. Malah ada satu quote yang saya baca waktu ini. The problem are the art of the life. Jadi masalah itu sebenarnya seni kehidupan. Kalau hidup ini nggak ada masalah, datar-datar aja, nggak mungkin hidup ini tanpa seni. Jadi problem itu adalah seni sebetulnya yang membentuk kita menjadi lebih baik lagi, ya kan? Nah, di dunia ini semua punya masalah, betul kan? Setiap kita pasti ada masalah. Tapi seringkali orang merasa nggak punya masalah, mencari jalan shortcut untuk nggak punya masalah. Maka itu ada dua tipe manusia yang nggak punya masalah di dunia ini. Pertama, orang yang mengalami gangguan jiwa. Gak ada masalah, coba tiba-tiba dia ketawa sendiri, tiba-tiba nangis. Gak ada masalah, dia tanya, nggak tahu deh masalahnya apa. Makanya kalau ada orang lagi kita berbagi tiba-tiba ketawa sendiri, itu bahaya. Jadi pastikan kita fokus, oke, amin. Jadi pasti kita fokus nanti. Jadi pertama adalah gangguan jiwa. Orang gangguan jiwa nggak punya masalah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena masalah itu udah menekan dia. Itu salah satu orang kalah. Menekan dia, jadi dia pikirannya udah lewat. Jadi dia udah nggak mengendalikan pikiran lagi. Tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis. Kita nggak jelas, kalau ditanya juga nggak nyambung, ya kan? Yang kedua, cara kedua orang melarikan diri dari masalah apa? Kehilangan jiwa. Gak ada masalah. Orang kali cerita dulu, saya masalah berat, akhirnya dia bunuh diri. Akhirnya dia cari jalan singkat supaya dia lepas dari masalah. Padahal saya bilang tadi, masalah itu akan selalu ada. Cuma pertanyaannya, seperti pendeta Rana bilang, apakah Anda mempunyai mentalitas Raja Wali? Mentalitas Raja Wali. Pada saat masalah itu datang, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin naik tinggi, mencari Tuhan. Amin. Jadi masalah itu harus membuat kita dekat kepada Tuhan. Bukan seperti ayam. Ayam kalau Raja Wali badai dia naik ke atas. Ayam jangankan badai, hujan itu ketika dia lari mencari perlindungan. Jadi nggak berani dia menghadapi masalah, dia pasti lari. Nah, orang yang kalah itu mentalitas seperti itu. Ada masalah takut deh. Gak berani menghadapi. Padahal seperti Raja Wali, kalau kita ada masalah, pastikan kita dekat dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena masalah itu kan selalu ada. Coba kita pikir-pikir. Kalau anak kita lahir misalkan, pasti kita akan berpikir, wah nanti kita harus beli susu, beli pakaian, udah agak gede ya, wah nanti sekolahnya di mana ya? SD, SMP, SMA. Kuliahnya di mana lagi? Aduh, sekarang sistemnya susah lagi. UN lah, realisasi macam-macam. Setelah selesai kuliah, kerja. Aduh, kerjanya di mana? Nanti cari kerja susah. Setelah kerja selesai, wah pasangan hidupnya bagaimana? Siapa yang pasangan hidupnya? Nanti setelah menikah, punya anak lagi, balik lagi siklus masalah lalu kayak gitu. Pagi ini kita katakan, tenang, Tuhan akan berperang untuk kamu. Amin. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tenang. Kenapa kita harus tenang? 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi poin kedua yang dikatakan, setelah kita ikut jalan Tuhan, setelah kita percaya pada jalan Tuhan, yang kedua adalah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Masalah akan selalu ada, pergumulan hidup akan selalu ada, tapi percaya kita mempunyai Allah yang memelihara kita.
kecil apa cilik, dia menyediakan. Bahkan Yesus katakan, dia menyediakan lebih daripada yang kita pikirkan atau yang kita doakan. Luar biasa lah kita. Amin. Jadi pada saat kita jalan Tuhan, jangan takut ada masalah, tapi percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Amin. Katakan, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Biarlah masalah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin dekat. Nah, yang ketiga, kita buka dari Keluaran 14 ayat 13. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, pada saat kita ikut jalan Tuhan, pada saat kita berjalan dalam Tuhan, ada masalah, kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, tapi seringkali seperti bangsa Israel, masalah itu begitu besar, melebihi dari apa yang kita pikirkan, ya kan? Seringkali kita merasa kok terjadi dalam kehidupan saya, kok terjadi. Kok lawan masalah saya besar banget dibandingin saya? Kenapa ya kayak gitu? Ada satu hal yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Saya ingin mengulas sedikit cerita Gideon. Pada saat Gideon dipilih, dia begitu takut. Dia orang kecil, dari suku kecil, dia bersembunyi. Lalu dia berusaha menghimpun kekuatan. Dapatlah 32.000 pasukan. Tapi ada satu kata Tuhan yang bagus. Dia bilang ini, Tuhan bilang, aku tidak mau memakai semuanya. Kenapa? Karena nanti kalian berpikir kalian yang menyelamatkan diri kalian sendiri. Sekarang kalian takut suruh pulang, jadi 10.000. 10.000 suruh minum jadi 300. Jadi artinya apa? Tuhan ingin menunjukkan kekuasaan dia, kekuatan dia, ya kan? Jadi pada saat kita jalan-jalan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita harus tetap tahu ada Tuhan loh, bukan karena kamu, karena Tuhan. Ada Tuhan yang di balik kita, ada Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita. Di Kejadian saya baca, pertama kali Tuhan katakan, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kapan itu? Itu terjadi pada saat Abraham berumur 99 tahun. Abraham berumur 99 tahun. Saya bingung, kok Tuhan setiap muncul dalam Abraham, dia memperkenalkan dirinya berbeda-beda. Sebelumnya dia bilang, akulah perisaimu. Nah, di pasal 17 dia katakan, akulah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Pasti ada alasannya. Pada saat Abraham dipanggil dari Ur Kasdim berumur 75 tahun, ya kan? Aku akan memberikan keturunan. Pada umur 85 goyah. Tuhan, bagaimana ini? Kok belum ada juga? Mulai goyah, mengambil jalan singkat, menyetujui apa yang diusulkan oleh istrinya untuk menghampiri Hagar. Ya kan? Ini kan jalan Tuhan. Dalam hatinya dia berkata, oh ternyata Hagar juga anak. Tapi kemudian Tuhan berfirman lagi, aku akan memberikan keturunanmu. Kok kenapa nggak Ismail aja? Enggak, dari keturunanmu. Kenapa tiba-tiba Tuhan katakan, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, akulah El Shaddai? Kenapa? Di situ dikatakan, karena pada saat itu dia bukan orang yang subur, dia udah nggak bisa punya anak. Dia nggak punya anak, dia nggak bisa. Makanya dia kata, mungkinkah orang yang berumur 100 tahun mempunyai anak? Mungkinkah istri saya yang sudah mati punya anak? Tapi Tuhan yang katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pada saat kita jalan pada jalan Tuhan, percaya pada jalan Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan, pastikan kita percaya pada keajaiban-keajaiban Tuhan. Amin.
percaya pada keajaiban Tuhan. Kita tidak bisa melewati tanpa Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa ada keajaiban demi keajaiban di depan kita. Amin. Ayat terakhir kita buka dari Mazmur 86 ayat 10. Saya undang tim kelasnya masuk ke depan. Mazmur 86 ayat 10. Sudah dapat semua? Mazmur 86 ayat 10. Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Amin. Saudara percaya pada keajaiban Tuhan? Amin. Percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang ajaib. Kita nggak tahu tahun 2021 akan seperti apa. Kita nggak tahu kita mau jadi apa nanti. Tapi percaya Tuhan akan berperang untuk kamu. Tenang, Tuhan akan berperang. Percaya pada jalan Tuhan. Percaya pada pemeliharaannya. Dan percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang ajaib. Amin. Ini Tuhan yang ajaib. Bangsa Mesir yang kamu lihat tidak akan, bangsa Mesir yang kamu lihat tidak akan ada lagi. Karena kita mempunyai Tuhan yang ajaib yang akan berperang untuk kita. Amin. Kita akan pujian, aku percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Biarlah pagi ini kita semakin diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berperang untuk kita. Mari kita taat dan taat. Percayalah pada jalannya. Jalannya mungkin berbelok-belok, mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tapi ajar kita untuk percaya pada Tuhan. Percaya bahwa masalah-masalah akan menjadikan kita lebih dekat. Percayalah pada pemeliharaan. Pada kita berjalan di jalan Tuhan, percaya terus pemeliharaan. Dan terakhir percaya pada keajaiban Tuhan. Siapa yang percaya pada keajaiban Tuhan? Kita bangkit dulu, kita katakan, aku percaya. Oh
biarlah hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Kita nggak tahu akan terjadi apa di depan, tapi percaya Tuhan katakan tenang. Tuhan akan berperang untuk kami. Tuhan akan berperang. Ajar kita taat dan percaya pada jalannya, percaya pada pemeliharaannya, percaya bahwa ada keajaiban demi keajaiban di depan nanti kita, karena kita mempunyai Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk mencapai masa depan kami ya Tuhan. Kami percaya bersama Engkau kami dapat melewati lembah kekelaman. Bersama Engkau kami dapat menghadapi setiap masalah kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua siap katakan amin.